puncak awal atau len ACTN. Ulang lah. Jangan besing lah Idan. Ya kenapa kayak gitu? Apa? Len ACTN per ACTN 0 telah diplot versus jumlah tembakan laser dan laju peluruhan aseton dihitung. Langkah-langkah tersebut diulangi dalam rangkap 3 untuk setiap rangkaian kondisi. Selalu dimulai dengan sebuah sampel segar. Semua percobaan dijalankan pada 298 Kelvin dan tekanan total 1000 torr. Urutan masuk di mana percobaan dilakukan bervariasi untuk menghindari kesalahan sistematis. Tekanan dulu diukur dengan menggunakan kapasitansi manometer atau varian. Aseton 99,5% adalah dimurnikan menggunakan metode freeze pump atau beberapa kali sebelum setiap percobaan. Kemurnian gas yang digunakan adalah He 99,99% spektra gas, N2 jengkut kalah suara mama N2 99,99% spektra gas dan O2 99,997 spektra gas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada 284 nanometer tampaknya ada sedikit perbedaan dalam hasil kuantum di mana M sama dengan He atau N2. Namun ketika air ditambahkan ke salah satu sistem, kuantum masih menurun dengan jumlah yang sama dalam kedua kasus. Plot kehilangan aseton dari waktu ke waktu untuk percobaan yang dilakukan pada 248 nm menggunakan helium sebagai gas penyangga akan ditunjukkan pada gambar 1 yang terdapat di slide 7. Kedua, pada 308 nm ditemukan bahwa ada ketergantungan yang jelas dari tingkat fotolisis aseton pada konsentrasi air. Kemungkinan yang masuk akal yang didapat ialah penjelasan pada pengamatan reaksi 1B telah terbukti memiliki ketergantungan tekanan negatif. Hal ini disebabkan keadaan triplet tereksitasi terbentuk di saluran itu yang dipadamkan pada tekanan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan yang nyata pada U. Penjelasan yang mungkin dari data kami, hal itu disebabkan air adalah pemadam yang lebih efisien dari keadaan triplet ini. Hasil kuantum untuk fotodisosiasi aseton lebih rendah pada 248 dan pada 308 nanometer saat ada air. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk fenomena ini. Yang pertama adalah bahwa air lebih efisien pemadam keadaan aseton yang tereksitasi secara elektronik, dan yang kedua adalah pembentukan sebuah aseton kompleks air. Hasil ini memiliki hubungan yang penting untuk fotokimia atmosfer aseton. Implikasi untuk ini, di atmosfer yang aseton akan memiliki lebih lama seumur hidup atmosfer sehubungan dengan fotolisis di mana air hadir. Ini akan menjadi sangat penting di troposfer tengah, tempat fotolisis masih merupakan mekanisme kehilangan aseton yang penting dan di mana kepadatan jumlah air besar cukup untuk mempengaruhi hasil kuantum. Berikut dapat diamati tabel 1 yang merupakan hasil kuantum aseton yang tampak pada 280 nanometer dalam setiap kasus. Kemudian hasil untuk percobaan fotolisis yang diamati menggunakan sinar laser pada 308 nanometer tunjukkan pada tabel 2. Kemudian gambar 1 yaitu plot tingkat kehilangan fotolisis aseton tipikal pada 248 nanometer, dan gambar 2 ialah pengaruh tekanan pada hasil kuantum pada data 248 nanometer. Baik, sekian hasil review saya. Terima kasih. Len ACTN per ACTN 0 telah diplot versus jumlah tembakan laser dan laju peluruhan aseton dihitung. Langkah-langkah tersebut diulangi dalam rangkap 3 untuk setiap rangkaian kondisi. Selalu dimulai dengan sebuah sampel segar. Semua percobaan dijalankan pada 298 Kelvin dan tekanan total 1000 torr. Urutan masuk di mana percobaan dilakukan bervariasi untuk menghindari kesalahan sistematis. Tekanan dulu diukur dengan menggunakan kapasitansi manometer atau varian. Aseton 99,5% adalah dimurnikan menggunakan metode freeze pump atau beberapa kali sebelum setiap percobaan. Kemurnian gas yang digunakan adalah He 99,999% spektra gas, N2 99,99% spektra gas dan O2 99,997 spektra gas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada 284 nanometer tampaknya ada sedikit perbedaan dalam hasil kuantum di mana M sama dengan He atau N2. Namun ketika air ditambahkan ke salah satu sistem, kuantum masih menurun dengan jumlah yang sama dalam kedua kasus. Plot kehilangan aseton dari waktu ke waktu untuk percobaan yang dilakukan pada 248 nm menggunakan helium sebagai gas penyangga akan ditunjukkan pada gambar 1 yang terdapat di slide 7. Kedua, pada 308 nm ditemukan bahwa ada ketergantungan yang jelas dari tingkat fotolisis aseton pada konsentrasi air. Kemungkinan yang masuk akal yang didapat ialah penjelasan pada pengamatan reaksi 1B telah terbukti memiliki ketergantungan tekanan negatif. Hal ini disebabkan keadaan triplet tereksitasi terbentuk di saluran itu yang dipadamkan pada tekanan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan yang nyata pada U. Penjelasan yang mungkin dari data kami, hal itu disebabkan air adalah
pemadam yang lebih efisien dari keadaan triplet ini. Hasil kuantum untuk fotodisosiasi aseton lebih rendah pada 248 dan pada 308 nanometer saat ada air. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk fenomena ini. Yang pertama adalah bahwa air lebih efisien pemadam keadaan aseton yang tereksitasi secara elektronik, dan yang kedua adalah pembentukan sebuah aseton kompleks air. Hasil ini memiliki hubungan yang penting untuk fotokimia atmosfer aseton. Implikasi untuk ini, di atmosfer yang aseton akan memiliki lebih lama seumur hidup atmosfer sehubungan dengan fotolisis di mana air hadir. Ini akan menjadi sangat penting di troposfer tengah, tempat fotolisis masih merupakan mekanisme kehilangan aseton yang penting dan di mana kepadatan jumlah air besar cukup untuk memengaruhi hasil kuantum. Berikut dapat diamati tabel 1 yang merupakan hasil kuantum aseton yang tampak pada 280 nanometer dalam setiap kasus. Kemudian hasil untuk percobaan fotolisis yang diamati menggunakan sinar laser pada 308 nanometer tunjukkan pada tabel 2. Kemudian gambar 1 yaitu plot tingkat kehilangan fotolisis aseton tipikal pada 248 nanometer, dan gambar 2 ialah pengaruh tekanan pada hasil kuantum pada data 248 nanometer. Baik, sekian hasil review saya. Terima kasih.